Salve, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Jumpa lagi kembali dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sukami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 24 September 2024. Kita berada pada pekan biasa ke-25. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-Mu. Kendati kami selalu lemah, namun Engkau selalu memanggil kami sebagai sahabat dan saudara-saudarimu. Tuhan, hari ini juga kita mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudariku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak misioner dimanapun berada saat ini, apa yang bisa kita refleksikan atau yang kita lihat dari kisah Injil hari ini? Dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk mengerti atau memahami bahwa yang menjadi keluarga kita itu tidak lagi dihitung oleh hubungan darah, tetapi lebih luas. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah dan melakukan kebaikan dalam hidupnya adalah saudara-saudari Yesus. Nah, apakah kita sudah menjadi saudara Yesus yang sejati? Jika kita belum melakukan kehendaknya atau kehendak Tuhan, dapatkah kita mengaku diri sebagai saudara atau saudari dari Yesus Tuhan kita? Pengalaman umat dalam bacaan ini boleh menjadi teladan kita. Mereka membangun kembali bait Allah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan juga untuk dosa-dosa. Mari kita juga mempersembahkan diri kita dalam pelayanan, dalam keluarga, sekolah, komunitas, gereja, bahkan dalam masyarakat. Anak-anak, pada bagian lain dalam Injil hari ini juga Tuhan berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengar firman Allah. Para pendengar firman Allah digambarkan seperti tanah yang subur, seperti ada dalam Lukas 8 ayat 14-15. Mereka laksana pelita yang cahayanya dapat terlihat dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan pun memberikan tempat istimewa kepada mereka, yaitu diakui sebagai keluarga. Ada banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak mendengar firman Tuhan. Misalnya, terlalu banyak kesibukan yang kita lakukan. Contohnya saja, kita lebih memilih bermain game dengan berlama-lama sehingga untuk berdoa saja tidak ada waktu. Saat bangun pagi-pagi, bukannya kita duduk dan berdoa, mengambil waktu berdiam diri lalu berdoa, bahkan membaca firman Tuhan dulu, baru melakukan aktivitas yang lain. Tapi justru yang kita lakukan yaitu kadang-kadang kita berteriak, "Mah, mana HP-ku? Mah,
mana tempat main gameku, mah mana ini, mah mana itu. Kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang harus membawa kita untuk lebih berdiam diri dan berdoa, tapi kita malah menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Bahkan kita tidak mau belajar mendengar suara Tuhan bagi kita. Anak-anak terkasih, kita diminta untuk menyadari bahwa betapa rindunya Tuhan berbicara dengan kita. Nah, kira-kira cara seperti apa yang harus kita lakukan agar dapat mendengar suara Tuhan? Mari kita berdiam diri sejenak setiap hari, setiap bangun pagi, dan kita siapkan waktu kita untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai seorang Kristen, Tuhan adalah yang terutama. Oleh karena itulah kita mesti memberi waktu mendengar firman-Nya dan melakukannya, hingga akhirnya kita akan mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya dan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi bagi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.